Hello students, how are you? On this video, I'm going to tell you about the explanation of preposition of place, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan posisi-posisi dari sebuah benda sebagai awal materi kita di semester ini ya anak-anak. Sebagai pengertian awal, di mana preposition of place digunakan untuk menunjukkan letak atau posisi sebuah benda dengan menggunakan kalimat yang benar dan sesuai dengan struktur yang ada. Berikut adalah contoh-contoh preposition of place dalam bahasa Inggris yang anak-anak harus ketahui. In, di dalam. On, di atas. Beside, di samping. Behind, di belakang. In front of, di depan. Under, di bawah. Oke, student. Jadi, itulah beberapa contoh dari posisi benda dalam bahasa Inggris atau bisa disebut dengan preposition of place. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan preposition of place yang sudah tadi Mr. Gusdi jelaskan. Berikut adalah contoh kalimat preposition of place dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang pertama adalah kami berada di atas lantai. Dari kalimat tersebut bisa dijelaskan bahwa subjek kami memiliki posisi atau sedang berada di atas lantai. Kemudian kalimat yang kedua adalah kucing berada di bawah meja. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa posisi seekor kucing sedang berada di bawah sebuah meja. Jadi kesimpulannya anak-anak, dari dua kalimat atau dua contoh kalimat yang Mr. Gusdi sudah berikan tadi, kata kunci yang digunakan untuk menunjukkan subjek pada tempatnya adalah kata berada. Dan berikut penjelasannya kata berada dalam bahasa Inggris. Anak-anak bisa menggunakan to be dari setiap subjek untuk menunjukkan keberadaan dari subjek yang ditentukan. Misalnya, I, to be-nya am, sedangkan they, we, you, to be-nya adalah are, sedangkan she, he, it memiliki to be is. Jadi anak-anak, kata berada, anak-anak bisa gunakan to be pada setiap subjeknya, to, am, are, dan is. Nah, sekarang kita coba membuat kalimat tentang posisi sebuah benda atau preposition of place dalam bahasa Inggris sesuai dengan struktur yang benar dalam bahasa Inggris ya. Nah, anak-anak, berikut adalah pola kalimat yang anak-anak harus pakai atau gunakan untuk membuat kalimat tentang preposition of place. Pertama, kita ada subjek. Subjek itu adalah orang yang akan kita tunjukkan posisinya. Sedangkan to be, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan, itu memiliki arti berada. Sedangkan positionnya, anak-anak bisa gunakan on, beside, behind, under, dan in front of. Kemudian diakhiri dengan keterangan tempat dari subjek yang anak-anak akan tunjukkan posisinya. Seperti contoh, example, we are on the floor.
Ini adalah soal tadi di awal, kalimat yang misal kasih tadi menggunakan bahasa Indonesia, yang artinya adalah kami berada di atas lantai. Sedangkan kalimat yang kedua adalah the cat is under the table, di mana artinya adalah kucing berada di bawah meja. Jadi anak-anak, dari dua kalimat tersebut kita dapat simpulkan adalah di mana are dan is digunakan sebagai kata berada. Sebagai catatan, apabila subjek yang digunakan adalah nama orang atau benda ataupun itu hewan yang jumlahnya satu, kata berada atau to be yang digunakan harus anak-anak menggunakan is. Dan juga apabila benda atau binatang yang anak-anak gunakan sebagai subjek memiliki jumlah lebih dari satu, itu kembali lagi kata berada itu anak-anak gunakan adalah are. As your exercise at home, atau sebagai latihan di rumah, anak-anak silakan buat 10 ya, buatlah 10 kalimat tentang menggunakan preposition of place seperti kalimat atau contoh yang Mr. sudah jelaskan tadi. Sebagai sumber tambahan, anak-anak bisa menggunakan buku atau kamus, kemudian anak-anak juga bisa mencari pada internet untuk membantu anak-anak dalam membuat tugas yang bisa diberikan. Demikian untuk video pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bisa kita lihat pada gambar di atas, di mana subjek I menggunakan to be am, sedangkan they, we, you